tempatnya sanggarnya Bang Adi apa namanya? Sanggar Kinang Putra. Kinang Putra. Di lokasi di mana Bang nih? Ya, boleh saya buka dulu nih Bang. Tapi kita nggak salah kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Tetap kita ikut peraturan. Ya, Bang Haji, mohon nih. Dan Desa kebetulan ini Kampung Aye dan namanya Kampung Cisalak Pasar, RT 0607 nomor 51, kampungnya Cisalak dan Kecamatan Cimanggis dan Depok. Jadi di sini tempat orang berkarya nih Pak ya. Nah, kebetulan saya beranaknya. Brojol di sini Bang. Pakai dukun dokter nih. Pakai dukun di rumah. Iya. Ya, jadi ini namanya Sanggar Kinang Putra. Yang kebetulan ini di antaranya ini foto kakek saya nih, Bapak Jiun dan Ibu Kinang nih. Jadi ngambil kinangnya dari ibu ya. Dari nenek Ibu Kinang. Kalau nenek biasanya apa penari? Nah, kebetulan Matua Kinang sama Bapak Jiun seorang pendiri topeng Betawi dari sejak 1918. Saya generasi ketiga. Di antaranya generasi pertama adalah kakek nenek saya seorang pendiri, dan generasi kedua di antaranya ada Bapak Boke Jiun, ada Kisam Jiun, ada Dali Jiun, ada ibu saya sendiri, namanya Lipah binti Jiun. Itu kedua. Jiun itu abang adek pokoknya. Ya, itu Bang Ade. Nah, generasi ketiga di antaranya ada saya Bang Andi, ada Bang Mansur, ada Pak Omar, ada Mandra, ada Bang Entong, Bang Ati, Bu Kartini, Bang Agus, Bang Agus, semuanya itu keluarga besar dari Makinang dan Bapak Jiun. Oh, Pak Haji nggak nyangka kan diri sanggar bisa dapat bini bule. Ini bukan bini. Ini temen aja. Ini jauh-jauh dari mana nih Bang? Nah, kebetulan teman saya ini kalian saya dari Australia. Jadi kita kenapa dia menarik dengan orang Indonesia atau tarian Indonesia? Saya mulai dengan topeng Bali. Topeng Bali. Iya. Lalu pindah ke sini dan sekitar 3 tahun yang lalu ketemu sama Pak Andi dan lihat rombongannya dan baru tahu budaya Betawi begitu kaya. Lihat, iya. Udah 9 tahun di Jakarta, sebelum itu saya tidak tahu. Belum tahu Tapi ketemu. setelah ketemu sama Bang Andi, saya lihat ada kelompok di sini, ada kelompok di sana, dan ya Bang Andi bisa apa saja. Tadi nanti akan Kita tampilkan nih, kita lihat. tampil ya. Betul. Iya. Dari sini sangat tari aja ya, Madi. Topeng, Ini saya- tari. Sebenarnya basic saya itu topeng Bali. Topeng. Jadi kalau saya memang sekarang ini yang disajikan adalah sebuah tarian, saya selalu berkarya. Yang kebetulan saya itu sehari-harinya di ngajar di Cisalak sini dan juga di perkampungan budaya Betawi, Bang. Udah berapa orang ini apa namanya murid ini? Kalau anak murid saya di sini hanya baru sekitar 15 orang, tapi kalau di perkampungan budaya Betawi itu hampir 150 orang. Di sini 15 orang Haji. Jadi Bang Andi ini di tempat kelahiran punya sanggar, Ngajar. ngajar, ada murid juga. Betul. Tapi nggak hanya di sini doang. Bukan. Di Ya. situ bahkan pun Bang Andi ngajar juga. Iya. Dengan muridnya banyak juga. Jadi biasanya Bang Andi itu hanya tadinya kan topeng. Sekarang saya biasanya nari Bang ya. Jadi kebetulan memang personil topeng itu dituntutnya bisa nari, bisa main musik. Jadi saya bisa menari, bisa main musik, dan mungkin salah satunya ya yang namanya seorang seniman atau panja bisa banyol, bisa main silat dan sebagainya. Apa aja bisa Bang Haji? Kira-kira begitu Bang. Kalau luar bisa sambal. Ya, karena pokoknya pulen kan saya pulen banget. Jadi Bang Andi ini selalu mencari inspirasi kolaborasi atau tari-tarian yang Iya. Inovasi baru. inovasi ya, nggak monoton, nggak yang itu aja begitu ya. Ya, karena kebetulan tadi karya-karya saya yang 4 itu diantaranya ada tarian ngecap setepak, yang kedua kembang none, yang ketiga greget empok, yang keempat itu sebetulnya bukan karya saya tapi karya Ibu Wiwi Widyasuti yang jujurnya lenggang nyai, tapi saya terlibat untuk membuat musik pada saat saya sama Bang Tong di situ. Tahun Kok bisa nari, Pok? Pok. 97. Gua manggil Pok orang bener. Pok, mana bisa nari, Pok? Enggak. Nanti belajar ya, Bang Andi ya. Kita belajar. Tapi yang asal tahu kalau bisa Bang Andi ini bukan keluar kota aja nih. Keluar negeri mana-mana. Mancanegara nih. Alhamdulillah. Yang namanya saya jam
terbang saya ke luar negeri karena kebetulan saya itu dipercaya dan bisa yang kebetulan bisa main musik, bisa nari. Jadi dengan kebanggaan saya bisa menari sampai ke daerah Prancis, Swiss, Rusia dan sebagainya, itu kebanggaan buat saya. Saya orang tradisi dan bisa musik, bisa ke luar negeri. Kalau saya ongkos kan berapa duit? Jadi jangan khawatir, jangan merasa nggak bisa keluar negeri, kita harus ngumpulin duit juga, enggak juga. Belajar Kita itu. harus belajar punya keahlian, Betul. namanya lewat seni, lewat keterampilan, keahlian ya. Itu Bang, mungkin bisa kita keluar negeri. Yang saya takutin Bang, kalian saya pengalaman di luar negeri itu jangan kebalikan. Orang luar negeri itu mempelajari, membudayakan, mendalami, tapi kebalikan orang kita itu tidak mau belajar. Enggak aja Bang. Itu bagaimana caranya nih supaya teman-teman nih yang khususnya kita Yang orang dalam negeri ya, Indonesia, dalam kayak negeri. budaya ini kita budayakan. Ya, salah satunya ini orang luar seperti Poker ini ya. Ini cinta banget sama budaya Betawi nih emang nih. Kalian aja peduli dengan Nah, budaya Betawi. masa kita enggak? iya. Nah, kita lihat ya, mungkin Ada tarian apa nih tangannya? Yang pertama ini adalah tarian ngecek setepak. Ngecek. Pokoknya nanti terinspirasi dari apa? Tanya aja sama aja. Ya udah, langsung aja deh. Tarik, ngecek setempat.
setepak. Ngecek. 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 Kalau ngecek kan ini. Ngecek. Berapa lama mereka latihan sampai sebagus itu? Kalau proses untuk latihan sebagus itu kita kebetulan itu sekitar hampir 2-3 bulan. Karena kebetulan karya saya ngecek setepak itu dalam rangkanya ada lomba karya tari Betawi di tahun 2017. Itu kita selalu berkarya, kita menyiapkan itu. Yang penting terinspirasi dari apa ngecek setepak. Nah, kalau saya boleh berpantun, ikan tembang, ikan teri, cakep ketek pakai terasi. Terus larikan budaya Betawi, kalau bukan kita siapa yang Iya. Mari. Nah, Pantun lagi. enggak. Oke, teman-teman kalau yang bertanya lebih dalam lagi, boleh nanti. Kita ngecek setepak tadi ya. Ngecek setepak. Oke, tunggu ya yang mau nanya ya. Nah, iya benar Bang Madi. Kami kumpul juga. Kumpul-kumpul aja baik-baik. Ayo pegang Mungkin dibuka dulu kali ya Bang? Silakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang kepada teman-teman dan juga ibu bapak guru dari SMK Negeri 38 ada Ibu Lina Ibu Lina. Halo. dan SMK Negeri 2 ada Bapak Syahrir. Bapak Syahrir, Bapak pagi, sukses selalu, sehat. Jadi kita sedang berada di seminar Roadshow Pesona Seni Budaya Betawi untuk Indonesia 2020 dengan tema Tari Betawi. Ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanyalah seputaran Tari Betawi, Ya. ya, dan bisa untuk mengisi absensi di room chat dan juga kalau ingin bertanya bisa di Q&A atau di room chat ya, teman-teman. Ya, tadi kita udah saksikan kan, kalau mau tanya silakan ditunggu pertanyaannya ya. Benar. Ya, Bang Adi, tadi saya udah ngeliat nih, tadi Tari judulnya tadi itu ngecek ya, setepak. setepak. Iya. Tapi yang saya perhatiin beberapa tarian Betawi itu rata-rata kostum wanita itu pasti pakai yang benawol gitu ya. Ya, namanya kembang topeng, Bang. Tapi saya pernah lihat penampilan tari Betawi yang pakai bulu-bulu, memang itu pakemnya harus ada bulu juga gitu, Bang Adi. Sebetulnya itu Bang, tanda kutip teman-teman dari penata tari. Iya. Ya kalau bisa sih yang namanya kita orang Betawi kalau bulu ayam itu dari mana sebetulnya? Dari- Apa itu alasannya? Punya alasan. Tapi kalau bisa sih ya ciri khas Betawi, ciri khas Jakarta ya kembang lape diapa-apain Lape. aja gitu loh. Kalau Miami ini bang apa? Ini roji-roji itu. Itu namanya cadar. Nah, Itu pasti ini juga Betawi ya bang. Betawi Ah. itu judul tarinya lain lagi, itu namanya ngarojeng. Kalau tarian Betawi sebetulnya ya tidak lepas dari ciri khas kita punya wol, bang wol misalnya itu tergantung sebagai penata tari, tapi dia punya alasan yang benar-benar. Kalau saya sih, ya kalau bisa sih ya kita anak Jakarta, kenapa Iya. itu kan bulu ayam dari mana gitu. benar. Tapi kalau udah pakai bulu udah warnain pakemnya ya berarti. Bukan pakam sih, punya alasan lah. Oke. Iya. Nah, ini Bang, udah ada pertanyaan nih, Bang. Aduh. Dari Muhammad Aisyah Segara dari SMK Negeri 2 Jakarta. Mm-mm. Arti dari nama ngecek setepak itu apa Bang dan siapa penciptanya? Oh gitu. Ya ngecek itu di dalam dunia musik di irama topeng sendiri itu kata encang saya ada kongdali, ada kongkisan. Itu ngecek itu irama yang di up-nya. Bisa saya contohin bisa? Ya, boleh. Di bedah aja ya. Iya. Ini ngecek nih misalnya nih. Ngecek itu jadi itu ngecek. Oh, ngecek ini ngecek. Bang, ini pakai pen nomor berapa sih? Anu banget mereknya oke. Wah, itu berarti namanya ngecek bang. Saya ngambil dari nama gerak topeng. Oh, dari Ya. ngecek. Kalau setepak itu pasti suara gendang. Oh. Gitu, kan ada setepak. Nah, jadi kalau ada kita berirama berarti Ya. ngecek setepak, ya iramanya ngecek ke setepak itu dari suara gendang, tepakan gitu. Berarti secara keseluruhan tarian itu udah berapa gerakan sih, Bang? Tergantung kita Gerakan dasarnya? gerak dasarnya hampir sekitar 16.
Tari ragam dasar itu banyak gerak-gerakan dari mulai gibang, rapat tindak, selancar, blongter, goyang pasti. Kalau yang bilang tari topeng, tari ini itu sama juga, Bang? Nah itu dasarnya tari topeng Betawi, kita kudu tahu dasar tari topeng. Kalau kita mengambil menciptakan tari Betawi itu Bang sebetulnya. Mungkin itu pertanyaannya bisa Nah, siapa tuh Bang penciptanya tuh Bang? Apa Tadi tuh? ditanya. Oh, penciptanya salah satu di antaranya itu produksinya Kinang Putra. Saya juga membantu untuk memoles dan juga teman-teman dari Sanggar Kinang Putra. Jadi kita kolektif, Bang. Kita kolektif, ada ide satu yang dipertanggungjawabkan siapa nih sebagai penata tari. Misalnya saya. Nah, saya itu juga dibantu dengan teman-teman karena kita kerjanya harus ya sama teman-teman sepaham, dapetnya bagaimana, moodnya kayak gimana gitu sebetulnya sih. Dan gerakan itu udah dipakai di seluruh tarian di mana aja tuh? Emang tarian begitu gerakan nih? Nah kalau yang saya garis bawahi Bang, kalau tarian ciptaan kita sendiri itu udah karyanya saya. Itu udah saya patenkan dengan tari ngecer setepak. Kalau orang dengan tarian yang lain tentunya beda, itu tetap itu punya saya. Jadi iramanya, gerakannya sesuai dengan lagunya, sesuai dengan iramanya, sesuai dengan handingnya kayak gitu. Tapi ya itu gini Bang, tari-tari itu pasti kan ada tari dasar Bang ya? Ya, tari ragam dasar. Itu yang utamanya itu Bang ya? Itu kita harus tahu. Harus tahu. Jadi umpamanya itu udah bisa, itu bisa kemana-mana itu. Kemana-mana. Benar. Jadi utamanya pokoknya tari ragam dasar Bang. Tari ragam dasar Betawi dari mulai gibang saya sebutkan tadi. Kalau udah bisa itu kita pecah, kita bedah, kita kreasiin, kreatif kita itu sebagai keseharian tarian Betawi. Tapi di situ lagi. Di situ aja. Dasar yang penting mengaji. Dasar. Itu dasarnya apa? Dasarnya sabar dan ikhlas. Ada ini Bang, Ada lagi? pertanyaan dari Joshevira Marli. Hai Jos. Biasanya tarian ngecek setepak ditampilkan dalam acara apa aja? Ya kalau acaranya itu bisa dibilang tarian selamat datang penyambutan gubernur, bisa dibilang itu kita acara perform atau acara tarian lepas itu bisa juga penyambut tamu, atau kita ya acara-acara sunatan hajatan itu bisa ditampilin sih sebetulnya. Itu tergantung kebutuhan, kalau itu boleh ditampilkan. Itu pokoknya apa buat kayak ya penyambutan tamu, kayak gitu. Ya, jadi kan tarian itu namanya tarian lepas. Kalau tarian yang bercerita itu beda lagi, karena itu kalau kita lomba kriterianya misalnya tariannya harus bercerita. Nah, kita idenya terinspirasinya dari benar-benar menceritakan tentang Nyai Desima, tentang Mireh Merunde misalnya kayak gini, itu yang bercerita. Kalau ini disebut tarian lepas. Tarian selamat datang, gitu Bang, ada perbedaan. Jadi bisa dibedain nih buat teman-teman pelajar ya. Iya. Ada tarian lepas, tarian yang bercerita. Iya. Jadi emang nih Bang Andi ini benar-benar guru nih ya. Wah, the master ini Mbak dia. Jadi Bang Andi ini sambil guru, dia juga udah bisa keliling Dunia. mana-mana. Alhamdulillah. Makanya ya mudah-mudahan nih kalau Bang Andi ini bisa mau berkreasi terus bahwa kesenian Betawi ya khususnya tari-tarian kita berkembang, bisa diterima oleh yang kaula muda terutama ya. Bisa melestarikan tari-tarian Betawi. Ya, tentunya juga saya banyak belajar dari senior-senior. Di antara ada Bu Kartini, ada Bang Untong Sukirma, ada Bang Adi, ada Ibu Widya Stuti, ada semua teman-teman senior-senior itu kita selalu ya tanyalah, tanya pendapat, masukan, ya. Benar, Untuk itu sih. berkreasi nggak usah perlu gengsi-gengsi. Nggak gengsi-gengsi. Bang Adi dulu waktu nari ini memang dasarnya memang penari, orang tua dari penari juga orang tuanya. Kebetulan kalau yang darah mengalir saya di seni itu kakek nenek saya. Ibu babenya enggak? Babe saya orang istilahnya orang petani biasa. Kalau yang seninya Makinang sama Bapak Jiun. Anak saya, ibu saya yang paling bontot dari Makinang itu paling bontot di saya nggak boleh nopeng katanya. Karena dia anak paling bontot, masa akhirnya ya mau nggak mau ya saya sebagai cucunya akhirnya nari juga tuh. Sampai ke anak saya nari tadi. Tadi saya lihat gerakan Bang Andi benar-benar ya semua gerak semua ya, dari tangan, dengkul, kepala, jidat, kuping gerak semuanya ya. Lentur banget. Begitu aja. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Mungkin gini sih Bang, kalau dari Mega yang nanya ya. Ini waktu di zaman penjajahan Belanda sama zaman penjajahan Jepang kan itu kan setahu Mega udah ada topeng sama cokek ya Bang. Betul. Nah,
itu pada saat penjajahan itu apakah orang bebas berkesenian selain cokek dan topeng ini atau emang hanya cokek dan topeng aja? Ya mungkin kalau sepengetahuan saya dengan di zamannya Matuakina itu mereka itu memang terbatas untuk berkesenian karena di zaman mereka itu kan waktu-waktu yang tertentu. Karena kalau di penjajahan, kalau dengan ada berisik, itu ada gedoran, ada perampokan, ada apa itu punya terbatas. Dia sewaktu-waktu berkesenian aja di waktu-waktu panen, di waktu lebaran itu mungkin berkesenian. Kalau di waktu-waktu dia peceklik atau dibilang di zaman itu ya susah berkesenian juga, gitu loh. Iya, baru mau belajar terang. Sedangkan di zaman dulu kalau di zaman nenek nopeng itu aja penerangan atau ngeras suaranya nggak ada. Cuma aja oncor 3. Betul. Itu oncor 3. Nah terus itu kampung, nah itu kita bayangin itu aja kayak gimana ya di zaman dulu berkesenian kayak gitu loh Bang. Iya, ada lagi nih Bang, pertanyaan dari Ari. Bang Andi, biasanya kalau nyiptain tari itu ngebuat musiknya dulu atau tariannya dulu? Nah ini pertanyaan yang banget nih, mendalam. Angka awalnya ya, Iya, bisa dibilang musiknya dulu tergantung penata tari dia punya ide apa. Kalau saya ngambil sumbernya dulu, kita mau ngambil topeng, apa ngambil cokek, apa mengambil banabian, apa mengambil sameran, misalnya terinspirasi dari mana dulu. Kalau kita ngambil topeng, kita cari dulu narasumbernya, benar-benar kita pelajari tari ragam dasar itu sendiri Bang. Karena kita mendalam. Kalau cokek, ya mungkin kita cari dengan kesenian cokek kayak gimana sih gerakan cokek itu sendiri kayak gimana itu sebetulnya. Kalau dibilang musik ngikutin penari atau penata tari itu tergantung kebutuhan. Kalau memang sebagai penata tari harus musik dulu, ya dia ngikutin irama musik. Tapi kalau sebagai penata tari dia membuat salah satu gerakan dulu, ya setidaknya kita belakangan untuk mencari musiknya karena supaya match dengan gongannya, dengan iramanya, dengan bedumblangnya. Nah, terkadang saya nih sama teman-teman kalau bikin tari kadang-kadang dia hitung tua, gapat, manam, terus gitu. Tapi kalau saya enggak Bang, harus kita ngikutin lagu dulu nih. Oh jadi ada teman tuh ada ketukan kali Bang. Ketukan ya? atau gongan. Oh. Ya kan harus gendang sama gongan sama irama lagu kan harus kita pasti dengan irama gerakannya. Itu harus dipahami kalau membuat harian, tergantung penata tari. Ada yang mau ngebeat, ada yang mau kalem atau apa, tapi kita punya bagian satu kalem atau naik, bagian 2 klimaknya aja 1, 2, 3 itu bisa kita cari untuk gerakan. Ya, okay. Ada lagi nih Bang, dari siapa? Dari Saifana Safar Purnama dari SMK 38. 38 mana itu? Jakarta. Oh Jakarta. Biasanya tarian Betawi apa saja yang sering dipakai untuk acara-acara? Oh banyak. Sekarang yang namanya sanggar di Jakarta itu udah banyak banget mempunyai tari masing-masing dan kreativitas dia sendiri. Itu udah banyak. Kalau ada yang pokoknya yang udah baku diantaranya ada tari ngarojeng, lenggangnya anak ganjen, lambang sari, topeng gong. Ya karya saya tadi siri kuning misalnya, terus tari dari topeng jonjotan, tari topeng jego, topeng tunggal itu sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita benar-benar kita punya karya sendiri ya itu boleh ditampilin aja sih, sah saja. Itu yang penting tarian Betawi, tarian yang tidak misalnya tarian Betawi iringannya musik Sunda atau musik apa ya nggak mungkin lah kan, itu harus tahu juga. Musik Betawi apa aja, kesenian Betawi apa aja sih yang bisa mengiringi tarian. Jadi itu Bang, tadi saya nyimak tari topeng aja itu terdiri dari beberapa banyak Bang ya tadi ya. Bang Abang tadi ngomong tersebut tari topeng tunggal, topeng. Jadi kan orang kayak maaf nih, mungkin orang yang pengetahuannya, oh itu tari topeng dari Betawi, cuma begitu doang. Padahal tuh banyak Bang. Benar. Gitu jadi saya jelasin
tari topeng yang punya orang topeng lah, katakanlah punya saya, punya Bang Untong, punya Bu Kartini, punya teman-teman yang sanggar Bang Kacrit. Itu yang pokoknya diantaranya ada tari topeng tunggal, ada tari ragam dasar, ada tari topeng gekot pasangan, gekot pasangan. Ya, ada tari jotan. Itu Bang Haji. Topeng tapi jot-jotan. Oh, jadi anak jot-jotan tuh nggak pakai topeng, topeng enggak. Itu jot-jotan terinspirasinya dari lagu topeng sendiri. Kalau topeng jot-jotan kita kabur kan. Jadi itu sebuah lagu jadi. Iya. Tapi selama ini orang kalau menyambut tamu kehormatan pasti umumnya sirkuni, nyai dan sebagainya bisa. Termasuk karya-karya tadi ngecek setapak bisa. Naroging baru juga enak tuh naroging. Apa? Naroging. Naroging masa ada bekasi narogong gitu. Ya gimana Bang? Mungkin kita lanjut kali ya lihat yang berikutnya nih sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Silakan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan ya. Iya. Ditunggu nih pertanyaan-pertanyaannya sambil menyimak video berikutnya ya. Ini dia.
ada tadi kembang nih. Yang kedua, tuh. kembang none. Kembang none kenapa kok dinamain kembang none? Nah, itu buat pertanyaan teman-teman, Bang. Karena saya membuat salah satu tarian itu terinspirasi dari mana? Dan kebetulan kita dengan none ini kan orang sedikit remajanya. None dibilang none atau kembangnya itu semuanya baru benar-benar berkembang dan baru dia seorang perempuan yang baru perawan lagi Bang. Itu kasih banget sendiri. Misalnya kembang latar, ya diantaranya dibantu sama produksi atau Kina Putra dengan teman-teman dan juga penari-penari lain saling kita mengisi untuk mencari inspirasi. Untuk warnanya banget sendiri. Korea saya sendiri dan teman-teman dibantu lah. Kenapa kalau dibantu saya? Oh bisa nanti. Apa? Pulau kabel Bang. Nah, itu pernah nampil Bang, ngomong tuh kembang none itu. Kembang none kebetulan waktu YBS di Pesona Budaya di kantor gubernur di itu Balikpapan dulu. saya tampilin Bang. Oh, iya. Pertama kali tuh. Pertama kali. Nanti kalau lihat nanti tuh dibuka di apanya tuh di channelnya apa dari radio atau di YBS. Iya Bang. Yang pasti Bang, teman-teman dari mana aja sekolahan, kalau saya boleh berbantu Bang, dari naik kereta dari Ciawi, buku manis rasanya. Kita nih anak Jakarta dan anak Betawi kudu cinta dengan budayanya. Andi, Ya. tadi saya merhatiin penarinya ada yang mirip si Mega tadi. Kayaknya sih apa saudara Bang? Itu Mega bener? Saya Bang, benar. Oh, jadi rupanya Mega nih bisa juga nari nih kalau mau tahu nih. Dari tahun berapa Mega bergabung di Sanggar Kinang Putra? Sejak lahir. Sejak lahir. Bukan orang mau nari. Waktu itu sempat tahun 2000 berapa yang berarti karya cipta itu? 2016. 16. Yang membedakan sebelum Mega bergabung sama Andi sekarang gimana? Sama aja sih Bang sebenarnya mah, cuman gimana Meganya aja, karena kan dulu kan Mega dari orang yang belum ngerti banget tentang seni Betawi, karena kan Mega sih orang Jawa nih sebenarnya, bukan Betawi. Nah terus karena suka nari-nari sama bapak dimasukinnya ke Sanggar Betawi, karena kan kita dominannya di Jakarta nih, tinggalnya domisili di Jakarta, jadinya di Betawi. Terus sebelumnya Pak pertama masuk Sanggar di Taman Mini tuh ada, terus keluar karena waktu itu bentrok sama sekolah. Ketemu sama kakak kelas di 57 waktu itu. Anggota Sanggar ini juga? Iya. Kebetulan kakak kelas Mega karena emang lagi butuh bantuan penari. Jadinya Mega mau bantu nggak gitu. Oh iya boleh, karena Mega mah dulu orangnya kan ya udahlah, orang Mega seneng juga kan ngejalaninnya. Jadinya ya udah ngebantu. Ya udah sampai sekarang masih ngebantu juga. Oke. Terus sekarang katanya kuliah di UNJ. Oh, jurusan? Pendidikan tari. Kira jurusan masak. Ya. Tata boga dong. Tapi bisa juga tata boga sambil nari. Iya benar bisa. Ya mungkin kalau Mega yang namanya kebetulan tadian dia jadi belajar di Bangtong, karena itu di Taman Mini saya sebut aja, karena itu kakak saya, dia di Ratnasari Bangtong belajar, nggak salahnya dia kebetulan lebih dekat ke Setu Babakan atau di Kinang Putra, dia akhirnya gabung kayak gitu sih Bang. Ke Sanggar Bang Andi nih. Iya, jadi sekarang kebetulan Mega ini sebagai pembawa acara juga di YBS. Jadi dia sambil belajar ya untuk bagaimana caranya bukan hanya menari aja, ya kita setidaknya harusnya bisa-bisa apa aja Bang. Tapi ini benar-benar wanita tangguh kalau menurut saya. Tangguhnya udah diterabas sama dia. Itu lagi tuh buru-buru. Ngejar waktu. Jadi mau kita sedikit kasih info bahwa waktu pas kemarin taping itu kan ada bule. Oh iya. Iya benar tuh. Ada bule, tiba-tiba pas zoom bulenya berubah. Bulenya berubah nih. Jajan kurang ragi nih. Ya, jadi Karen ini hari ini lagi mohon maaf ada izin ya. Bisa ada halangan keluarga. Mungkin Karen lagi nonton kali ya? Mungkin Karen. Iya. Tadi Bang. Udah ada nanya? Pertanyaan. Ada lagi? Ada dong. Dari Ana Astiani. Bang Andi, bagaimana cara menyamakan rasa antar sesama penari agar terlihat kompak saat tampil? Ya, karena itu menyatukan rasa itu susah. Dari mulai kita sehari-hari untuk bergaul, ngomong satu lingkungan,
ketemu sebelum kita latihan harus yang kita omongin itu menyamakan, bukan yang lain-lain sebetulnya itu Bang. Itulah kuncinya seorang penari. Dan juga kalau kita udah satu dapur, itu saya rasa nggak mungkin rasanya beda-beda. Karena kita satu atap rasanya, karena basic kita memang Betawi nih. Ya, yang penting kita tidak ada ego sebetulnya. Di antara kasih masukan, teman kasih masukan begini, kita tampung. Malah jadi banyak untuk masukan, mendapatkan, menghasilkan yang terbaik sebetulnya itu sih sebetulnya. Jadi kalau menyatukan itu sebetulnya dari kita yang diomongin itu kita bagian mana dulu nih kita rasain, bagian mana dulu yang kita satuin. Rasanya itu menari memang susah. Kan ada 3 kriteria, wirasa, wiraga, wirama. Nah, itu rasa memang benar-benar. Jadi harus tiga-tiganya harus ini Bang. Tiga-tiganya kita harus kuasai atau kita ini ya. Iya, kita kuasai. Nggak mungkin salah satu atau 2 nggak mungkin. Jadi tiga-tiga beriringan Bang. Bener itu semuanya. Kriteria itu yang kita harus pahami. Itu sih sebetulnya dengan menyatukan rasa gitu. Tapi ada ini Bang, utamanya juga kuncinya Bang. Yang penting ada kemauan. Kemauan. Itu doang Bang. Kalau mamanya nggak ada kemauan, susah. Gimana juga Bang? Iya. Bang Adi ini kan sebagai seorang penari ya, pengajar tari ya. Ya. Sudah melahirkan berapa pengajar tari lagi? Kalau saya kebetulan saya di perkampungan budaya Betawi, saya sebetulnya Sanggar Kinang Putra, tapi saya lebih banyak di perkampungan budaya Betawi untuk membina, melestarikan kebudayaan Betawi di perkampungan budaya Betawi dari tahun 2001. Kalau Sanggar Kinang Putra itu yang di rumah, itu juga ada lingkungan yang belajar di situ, tapi lebih dominan yang ada di perkampungan budaya Betawi. Jadi saya dikenalnya kalau Andi Kubil adanya di kampung di Setu Babakan. Jadi tahun 2001 itu sampai sekarang sekitar yang masuk UNY aja itu yang udah lulus, yang udah ngajar itu sekitar 10 orang udah ada, termasuk Mega. Kalau yang murid-murid yang dari tahun itu Bang, dulu hampir sekitar 400-an, 700-an dulu. Tahun 2000. Kalau nggak ada reuni itu nyewa stadion itu. 2001. Ngelorin ya. Ngelorin penari-penari ya. Enggak, kebetulan tahun 2001 itu saya dari Pemda DKI itu ada subsidi Bang. Ada waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang Bang ya. Kagak Bang, sekarang Bang. Saya nggak tahu kayak gimana tuh nasib seniman kayak saya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilihat ini kita. Ya barangkali Bang, kita jangan patah semangat, jangan putus asa bahwa siapa tahu insya Allah tahun depan ya semuanya pandemik berakhir, akan normal lagi. Semua yang namanya budaya apapun itu akan diperhatikan oleh Pemprov ya Bang. Iya benar Bang. Ya saya juga yang sudah ke rumah nih Bang Haji. Lu jangan nangis tuh, nggak usah nangis. Job saya di cancel semua. Selama pandemi gak ada job dia susah nih. Ini Bang ada pertanyaan lagi nih Bang. Ada pertanyaan. Dari Zahra Sagita. Apakah pada pakaian penari Betawi ada percampuran antar budaya-budaya lain? Yang pasti itu kita harus tahu benang merahnya topengnya dulu. Kalau kita memang Betawi setidaknya pakai toka-toka, itu silang maupun terate itu tetap punya topeng. Kalau memang itu campuran dari mana itu tergantung kreativitas seorang penata busana sih sebetulnya. Dia idenya apa sih Betawi, kontrasnya paling, noraknya paling gitu. Mau ke arah ke Cina bisa, ke Portugis, betul. Kemana? Mungkin itu tinggal kreasinya ya Bang ya. Bener, sebagai penata busana. Rame sih warnanya mandi ya. Tapi yang warna, ya pasti warnanya Betawi itu kan nabrak-nabrak tuh. Nah itu pasti karena alasannya apa? Kalau nabrak-nabrak hijau ketemu kuning ketemu merah, itu di panggung itu kelihatan dari jauh juga. Itu wah. Nih, lihat dari gunungnya kelihatan. Ini Betawi banget nih warnanya, hijau ketemu kuning kayak gitu kan, nabrak-nabrak. Memang ya itulah Betawi norak, bukan dari menurut saya bukan norak, dia memang sukanya norak kelihatan. Ya warnanya gejreng-gejreng lah Bang ya. Gejreng lah. Kira-kira gitu kali ya. Ada lagi nih Bang. Dari Josvira Marli dari SMK Negeri 38 Jakarta. SMK 30 Jakarta. Biasanya gerakan dalam tarian Betawi terinspirasi dari mana dan apakah ada gerakan tertentu yang menjadi ciri khas dalam tarian Betawi? Ya, pastinya itu kita harus mendalami terinspirasi pedoman atau kita mengambil dari gerak apa dulu. Kalau memang kita tari Betawi, narasumbernya ya benar-benar tarian Betawi, orang Betawi kayak gitu loh. Benar-benar dia mempelajari tari ragam dasar. Misalnya saya tadi sebutin ragam dasar itu udah
bisa dikembangin kemana-mana. Kalau kita bisa tari ragam dasar yang hampir 16 gerakan kurang lebih, itu kita mau bikin tarian Betawi dari situ aja udah berkembang. Apalagi kita seorang penari punya tarian yang macam-macam yang di Betawi itu dia bisa menguasai, itu kan untuk memperkaya perbendaharaan dia bergerak. Wah, lebih berkembang lagi. Kalau lihat dari zaman sekarang anak-anak saya ngeliat nari itu, waduh, mereka itu benar-benar kreativitas mereka bikin gerakan kayak angkatan saya atau katakanlah dengan Bu Wijastuti tahun 78 baru dia berkreativitas atau menciptakan tari Bang Tong. Pengalaman saya gitu, saya ngiringin musik, pengalaman dari orang menari, nah itu lebih maju lagi ya Bang, gitu loh. Yang penting kita menciptakan tari Betawi ini, wah bener-bener kita memahami tari Betawi itu sendiri. Ragam dasar dulu ragam dasar dulu. Ragam dasar ya, kuncinya ragam dasar. Ngarojeng, Renggang Nyai, Lambang Sari, tariannya semua itu ngambilnya dari dasar, gitu loh, dari dasar. Pokoknya yang dasar Betawi itu memang bener-bener bukan dasar dalam arti dari payung bawah, bukan. Itu memang polanya gerak dasar Betawi seperti itu. Oke, ada yang mau nanya lagi silakan. Ada lagi nih Bang, dari Firda Tiraspiransyah. Bang Andi, gimana sih bisa lihai dalam menari dan menumbuhkan rasa percaya diri saat menari itu gimana? Iya, kita terutama mental sih, mental, tertarik, senang. Iya, dia senang dulu Bang. Kalau dia kagak senang dengan tarian Betawi, ya dijejalin, disuapin, diapain. Kalau dia memang kagak suka, gimana sih kagak bakal bisa berkembang. Kalau dia suka dulu dengan tarian Betawi yang dinamis, dia sukanya dengan atraksi, gejreng, gumbrang-gumbrangnya itu dia, wah suka gue nih. Itu senangnya dulu dia untuk tarian Betawi kayak gitu loh. Tapi lebih pede anak sekarang loh dari di depan umumnya masih. TikTokan. Lebih pede loh anak sekarang loh. Iya. Benar. Ya mungkin itu salah satunya benar-benar dia ya senang dulu dengan kesenian Betawi, senang dulu dengan tarian-tarian Betawi gitu. Jadi kalau memang adik-adik atau pemirsa yang di rumah kepingin benar-benar pengen tahu lebih lanjut ya pokoknya nanti bisa hubungin Bang Andi. Oh iya. Bisa ketemuin Bang Andi. Yang gampangnya di situ Babakan. Situ Babakan. Tanya aja deh Bang Andi Kubil. Itu udah pasti ditemuin. Ya pokoknya teriak aja, parkirnya juga kedengeran nih Bang Andi. Pokoknya kira-kira kayak gitulah. Di Situ Babakan yang namanya saya dari mulai umur 4 tahun apa nenek-nenek sama saya itu memang saya nongkrongnya di sono gitu Bang. Ada lagi Mega? Ini dari Alif Fata'a SMK 38. Untuk saya nih pertanyaannya. Buat Mega. Kalau untuk Mega yang jawab. Iya, saya nih, Kak, sekarang kan sudah banyak tari kreasi, termasuk tari tradisional yang dikreasikan. Gimana tanggapan Kakak tentang itu? Ya, nih saya jawab ya. Kalau menurut saya, tari kreasi itu ya setiap sanggar kan pasti mempunyai ciri khas masing-masing tarian. Asal tidak merubah atau keluar dari tari dasarnya seperti apa. Mungkin kayak misalnya mau ngangkat cokek. Di cokek itu kan juga pasti ada ragam geraknya ya Be. Dan itu kita kalau mau bikin tari kreasi tersebut jangan sampai ngelewatin batasan si tari cokek ini seenggaknya. Kalau mau dicampur sama daerah lain, oke nggak apa-apa. Asal kita kembangkan lagi menjadi tarian tradisional yang dikreasikan, tapi tidak membawa budaya luar itu. Jadi hanya selipan aja budaya luarnya. Tuh, itulah hebatnya Mega. Nerangin aja pakai gerakan tari tuh. Iya kan? Iya kan? Gerakan tari. Jadi balik lagi tuh ujinya ke ragam dasar. Ragam geraknya seperti dan apa. juga saya nambahin sebagai penata tari atau kita menciptakan tari Betawi itu sebetulnya diantaranya ada topeng Betawi, ada cokek. Nah kalau cokek itu setahu saya dia gerakannya tidak terlalu banyak kayak dengan topeng Betawi dan juga bentuk badannya itu jauh beda. Goyangannya misalnya kalau goyangan cokek mah memang agak ke depan, agak menantang. Bagaimana Bang Andi? Santai dikit Bang Andi. Kalau cokek dia agak gini Bang. Dia misalnya di tarian Renggang Nyai, Bu ini ngambil dari musiknya juga. Tebak ting tebak tung. Jadi gedana itu Makanya biasanya kata musiknya harus jadi pakai rampak. condongnya dia agak ke depan. Kalau topengnya ke buku. Gitu. Itu doang. Sederhana. Makanya orang membuat tari Betawi itu 90% pasti ke topeng Betawi, 20%-nya kalau gue mau ambil cokek itu biar ada perbedaan nggak apa-apa juga.
Gitu bang. Tapi banyak nih bang, sekarang tuh yang Mega lihat ya dari sanggar-sanggar, dia gerakannya topeng, tapi dia ke cokek. Nah itu yang suka salah tuh dari orang suka membuat karya tari. Jadi sebenarnya nggak boleh asal-asal buat sih kalau menurut Mega ya, karena kalau topeng ya topeng, jangan ke cokek. Kalau cokek ya cokek, jangan ke topeng. Kalau bisa kita nanya sama pelatihnya, itu kan kreasi, bagaimana Bang Adi? Nah, klasik itu kita punya alasan dulu mau ngambilnya berapa persen dulu nih. Ini di bagian cokek nih. Bagian cokek bener-bener cokeknya, iramanya, musiknya dengan cokek. Kalau kita mau ke topeng juga ya kita punya alasan. Kalau kreativitas kita nggak apa-apa, tapi dia mau cokek full, mau topeng full. Kayak gitu loh sebetulnya sih. Jangan dicampur. Berapa persennya lah? Berapa persennya gitu. Bang. Berapa persennya? Gitu. Boleh. Kita dalam arti cokek itu berapa persen, cuman hanya lagunya, terus atau gerakannya ada beberapa gerakan, lebih banyak topeng, karena topeng itu gendangannya, gerakannya lebih banyak. Ya, baiklah nih buat teman-teman pelajar, sebelum ada yang menanya nanti kita lihat dulu penampilan yang mungkin pertanyaan yang bagus. Oh iya bener, sampai lupa kita. Pertanyaan yang cakep, yang bagus, yang unik, yang keren. Ini bakal dapetin t-shirt keren dari Yayasan Benyamin Sueb ya. Ditanya nanti ditampung pertanyaan 3 orang yang bagus ya.
gimana? Atau buat gerak? Karena kalau Jawa pakai sarung ya, Iya. perempuan pakai celana. Iya. Terinspirasi dari mana Bang? Ya, Atau gimana juga? begini, yang kebetulan setiap tarian itu sebagai penata busana beda, sebagai penata tari beda, sebagai penata musik itu beda. Nah, tugasnya sebagai penata busana, dia koordinasinya dengan penata tari ini terinspirasi dari apa nih? Dengan judulnya, misalnya judulnya ketiga ini dengan judul Greget. Nah, Greget itu apa? Empok itu panggilan orang dari mana? Betawi pinggir, apa Betawi tengah? Nah, kita terinspirasi dari sebuah tarian itu sendiri, tapi tentunya tidak lepas dari benang merahnya dengan kostumnya Betawi, misalnya ada toka-toka dan ada benang atau ada wol-wolnya topeng Betawi, Bang, kembang topeng Betawi. Ciri khasnya. Itu Bang, yang pasti itu ada filosofinya, terinspirasi dan sebagai penata busana tugasnya untuk bagaimana untuk mendesain supaya serasi dengan judul tarinya sama musiknya bagaimana gitu. Tari ini udah dipakai di ekskursi sekolah ya? Yang ini, kalau ini tari yang Greget Empok ini baru sekitar 7 bulan saya berkarya itu di Depok, dan teman-teman itu saya untuk bagaimana sih untuk berkarya terus, berkreativitas terus Bang. Kita jangan stuck di situ, karena kalau kita tidak berkarya kayaknya di Jakarta itu ketinggalan. Betul. Ya jangan ada itu mulu. Nah, salah satunya kita harus ada inovasi lah untuk berkarya. Bang itu Kak Torban, ini kalau greget itu kan kalau buat saya Bang, perempuan kan gregetan banget Bang. Iya. Gue pengen cubit. Perasaan gue pengen peluk. Iya. Mungkin begitu kan Bang, gregetan gitu. Terinspirasi ini greget. Jadi dia bener-bener greget, narinya bener-bener greget. Jadi bisa terak. Ada gitu. Itu greget Itu namanya. saking gregetnya kita banting Kita banting. Kita lempar. Iya kan ada di tawuran. Apa Iya. Tapi gerak ini latihan khusus atau apa, saya lihat tangannya sangat indah, tenaga, apakah ada kaitan dengan sila atau apa, saya tidak tahu. Oh gitu. Jadi kalau saya membuat salah satu tarian Betawi, saya itu liatin lagu. Gendangannya, lagunya dulu. Kalau saya melihat terpak tunting, takdang, dobang, ini harus diisi. Jangan tua gapat, itu kayaknya kurang enak. Tapi kita ada grafiknya dengan irama gendang itu sebagai penata musik, penata tari harus benar-benar kerjasama. Isi semua Bang ya? Kita isi. Jadi nggak kosong. Jadi siapa? Mau siapa? Harensa. Pak Harensa. Iya. Mau minat jadi pemain gendang apa penari? Nari. Penari. Nah berarti penari itu mesti digendangin. Iya, karena saling terkaitan. Saling mengisi. Kalian segoyang, gendang itu ada. Itu yang kita tidak punya di barat. Oh, itu yang mau Indonesia. Makanya Tarian sama musik sama Sip. sama menjadi satu. itu Sama yang sekali tidak ada mau main dicari, ya. musik Benar. seperti gendang ini di Kalau barat. karena sudah pintar main gendang bisa dipelajari di Australia. Nah, kamu kan lumayan. Nah, buat abang ini buat para pelajar yang mau nanya soal apa? Tarian. Tarian Greget apa tuh? Greget Empok ya. Ini langsung nanya ya. Kita tunggu ya yang mau nanya ya. Iya, tari Greget Empok ya. Bang, ini kalau dari namanya unik banget ya, Greget Empok. Iya. Ini kalau dari nama tarian itu memang kreasi Bang Adi sendiri ya? Betul, yang kebetulan ini tarian karya baru yang kebetulan teman-teman dari Sanggar Depok, itu Babakan, dan ada sekitar di Jakarta. Ini tarian yang belum menyebar di luasan kemana-mana. Yeah. Saya coba untuk bagaimana tarian Greget Empok ini bisa berkembang, bisa disenangi dengan anak-anak muda, misalnya anak-anak lingkungan kita lah, untuk berkesenian tarian Greget Empok. Jadi maksud Greget Empok ini kayaknya Bang usianya nih Bang nih. Berarti mungkin di atas usia 17 ke atas Bang ya. Setidaknya itu. Greget Empok. Dewasa. Anak Bang, Iya. udah dewasa. Iya. Dan mungkin juga penarinya mungkin nggak sekel kali Bang ya. Karena greget, kita kalau greget kan kayaknya perasaan pengen gila. Bener, greget banget tuh, gregetan gitu. Jadi, meluk lah itu. Saya kebetulan terinspirasi nama greget. Itu kan greget itu kan bisa dibilang semangat gregetnya ada. Lu kalau Bapak ada gregetnya dong gitu.
ada powernya, iya. gregetnya. Kalau empok itu yang pasti udah dewasa. Dan kita orang Betawi panggilan perempuan kan empok, kayak gitu. Jadi empok, greget, empok. Jadi terinspirasi dari greget itu, empok itu nama perempuan, ya gregetnya lu kalau nari biar greget lah kayak gitu sih sebetulnya. Mama kita ngomong gitu. Pengertiannya banyak bang. Di greget tuh gue pengen peluk aja. Jadi gregetan itu bukan di bidang tarian ya, gue gregetan banget sama lu kayak gitu. Pengen meluk gregetan juga mah gue cari. Ya, jadi Bang Andi ini dari Sanggar Kinang Putra ini bukan hanya melestarikan tarian Betawi, tapi mengembangkan tarian Betawi. Khususnya kreasi-kreasi tadi, namanya greget empok itu kan belum ada. Belum dipopulerkan. Betul. Iya, baru kalangan Setu Babakan, Depok dan sekitarnya. Tadi Bang ada pertanyaan nih Bang. Oke. Dari Adisti Harlin Sagita, SMK 38. 38. Apa sih Bang keunikan tari Betawi? Ya, kalau menurut saya sih keunikan Betawi karena memang saya darah daging udah menjadi darah daging orang Betawi. Ya keunikan memang kita orang Jakarta dan juga itu bisa grafiknya. Grafiknya juga kaya dengan kita menggarap musiknya itu kesenian Betawi bukan hanya topeng, bukan hanya gambang kromong aja kan, banyak. Ya kan kita bisa kita apain aja, kita diselipin rebana biang tadi, terus ada trompet Betawi, jadi itu ada keunikan. Berarti dari musiknya Bang ya? Dari musiknya kita bisa berkembang untuk membuat musik kayak gitu sih sebetulnya. Dengan kekayaan budaya yang ada di Betawi, bukan hanya topeng, bukan hanya gambang kromong aja, itu bisa kita selip-selipin, kita masukin dengan kesenian lain gitu Bang. Jadi keunikan tari Betawi itu setuju kan kalau dari musik dan dari gerak tarinya. Gerak tarinya. Ya, kalau dari Mega pribadi sih ya Bang, mungkin musiknya Betawi itu kan beda dengan yang lain, karena kan kalau dari Mega pribadi musik Betawi itu yang pokoknya enak banget didengar, bisa manggil orang buat ngedengerin aja tuh kayak aduh itu musik banget tuh dari musiknya, terus dari ragam gerak tariannya dan juga aksesoris penarinya tuh yang kadang suka wow gitu. Tapi nggak boleh lepas dari pakemnya, tadi Mandi bilang itu harus dengan ciri khas Betawi itu benang wol. Misalnya punya saya tuh Bang, ciri khas saya kan topeng Betawi, kembang topeng Betawi di zaman nenek saya kan ada potongan-potongan kertas. Di zaman nenek saya dulu itu bikin kembang topeng, cerita katanya cuma hanya bekas potongan-potongan jahit, kreativitas mereka di zaman dia. Nah udah sekarang kan tuh udah modern yang benang wol itu penggantinya. Itu sebetulnya. Nah kan kreativitas menciri khaskan itu topeng Betawi, kembang wol itu kan punya Betawi sebetulnya. Itu kan menurut saya punya ciri khas saya punya ciri khas kalau tarian saya harus pakai gini. Ya jangan tidak melenceng, tidak melebar kemana-mana sih sebetulnya. Karena berangkat dari sejarah juga kan. Orang dulu begitu bikinnya. Betul. Ada lagi nih Bang. Nih tadi bagaimana tanggapan Bang dari ARA FKN? Bagaimana tanggapan Bang Andi tentang pelaku seni khususnya tari yang membuat suatu karya tari tidak sesuai dengan pakem-pakemnya? Kadang saya pernah lihat ada yang mencampurkan gerak Betawi ini dengan gerakan daerah dari luar Betawi seperti Sunda, Jawa. Nah, itu tanggapan Babe seperti apa? Ya, setidaknya penari atau sebagai penarinya itu benar-benar memahami dengan tari Betawi dan gerakannya sih. Ya kalau dia badannya dia Sunda, begitu ke Betawi ya Sundanya hilangin. Benar-benar kita menguasai badannya, gerakannya Betawi. Ke Bali, apa yang di Bali? Matanya, apa-apanya ya, badannya hampir sama, tapi kita benar-benar penari yang profesional, kita penari bisa apa aja, tapi kita ke Betawi ya benar-benar badan Betawi, enjotnya, ya rendahnya, ya punya ciri khasnya Betawi, apaan kayak gitu sebetulnya harus benar-benar menguasai itu dari daerah mana. Gitu. Yang tadi Bang, maaf sedikit yang Abang tadi jelaskan bahwa tarian boleh dikombinasikan dengan tari luar. Betul. Asal tarian Betawi tersebut jangan kalah persentasenya. Artinya gini, katakan boleh dimasukin cuma 10% atau 20%. Kan tadi saya simak seperti itu Bang. Jadi nggak bias artinya kan Bang. Kalau tadi kan pertanyaannya kan itu udah terlalu tari Betawi, sepertinya kayaknya udah dikolaborasi dengan tari-tari yang lain, itu udah nggak jelas. Nah yang tadi maksudnya katakan tari apa nih Bang, tari cokek atau cari apa, nah itu 80%-nya mau ditambahin lirik Betawi Bali bisa, tapi kan
lirik begitu kan Bali. Nah itu kan sekian persennya. Tapi 98 atau 90%-nya ya Betawi. Jadi gitu loh. Benar-benar. Jangan dibalik gitu. Mungkin seperti itu Bang ya. Saya sependapat Bang Haji, ya kalau kita benar menciptakan tari Betawi setidaknya itu benar-benar kita memahami tari Betawi. Kalau memang kita kreativitas yang itu dia punya alasan, gua orang Bali misalnya, gua harus ada selipan Bali nggak apa-apa, tapi dengan Balinya jeng itu ada kembali lagi ke Betawi kayak gitu. Nah itu dulu maksudnya kan. Itu kan kreativitas. Ini nggak hilang Betawinya. Ya itu yang pernah saya lihat juga Bang Adi, tari kreasi itu kan ada musik Bali, musik Sunda, tapi tarinya baju Betawi. Itu menyalahi aturan enggak sih Bang Adi? Nah itu tergantung kebutuhan. Ini kita kebutuhannya nih medley apa di luar negeri katakanlah acaranya apa di negara kita sendiri. Kalau memang itu dibutuhkan cuma hanya sebagai medley dia tarian ada beberapa daerah itu nggak jadi masalah karena itu yang dibutuhkan medley mewakili daerah masing-masing. Tapi yang lebih dominan Betawinya dia sebagai latar belakangnya untuk tari daerah lain nggak apa-apa. Tapi jangan tarian katakanlah Papua atau Bali tariannya tari lengkang-lengkang saya itu benar salah. Iya kalau untuk kebutuhan dia dalam acara itu bisa saja, cuman hanya mewakili tarian daerah 1 menit, setengah menit untuk tarian bajunya itu masing-masing nggak apa-apa. Dengan lagunya Betawi semuanya, tapi ya penata tari harus benar-benar nuansanya, iraminya harus tukar-tukar. Bang Andi ada lagi dari Ana Astiani. Bang Andi, persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum menyusun tari kreasi? Kita benar-benar sumbernya ini kita mau ngambil topeng, tokohnya siapa, seniornya siapa, kita mau ngambil basicnya siapa. Karena di zamannya encang saya, kalau orang yang mau menciptakan tari Betawi, dia ada gaya siapa sih nih? Ada beberapa sebetulnya, ada beberapa gaya yang ada di Betawi itu yang encang-encang saya diantaranya ada Marima, ada Mabai, ada Malima, ada Mamani, ada Malima. Itu dia mau ngambil gaya siapa nih? Kalau memang dia gaya Mabeni, dia benar-benar menguasai dengan gaya Mabeni, ciri khas dia. Gitu loh sebetulnya gitu sih. Karena orang dulu di antara encang-encang yang saya sebut itu kalau belajar kan tidak dipola, langsung praktik di panggung, niatin makinang nandak. Kalau sekarang kan udah pola untuk latihan. Nah, kalau kita bener-bener gayanya Malima sama Marima hanya Mabai aja dengan rapat nindak dengan kewer itu masing-masing gayanya beda-beda kan dia belajarnya memang langsung. Itu kan sekarang namanya udah disahkan tarian dasar yang udah diseragamkan dengan Dinas Kebudayaan pada saat Pak Rahmat Royat, seorang budayawan almarhum. Jadi Bu Kartini juga terlibat, jadi itu disamain Bang, disamain ragam dasar begini. Di zaman dulu mereka gayanya masing-masing. Nah tinggal kita nih sebagai penata tari, gue mau gaya Mabeni nih. Nah itu keunikan sendiri, benar-benar mendalami dengan narasumbernya dia sebagai bahan kita untuk kreatif untuk menciptakan tari. Itu sebetulnya. Cari dulu benar-benar. Ada lagi banyak? Ini Bang, ada 2 pertanyaan lagi nih dari arah FKN. Bagaimana tanggapan Bang Andi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memakai karya penata tari yang sudah ada dan tanpa izin dan dirubahnya mengatasnamakan orang tersebut nih Bang? Nah itu benar-benar orang yang etikanya nggak ada. Kan soalnya akhir-akhir ini kalau Mega lihat kan lagi maraknya FLS2N nih Bang. Banyak banget tuh orang-orang yang ngambil karya dari YouTube dicomot-comot terus mengatasnamakan pelatih dari sekolah tersebut tuh. Itu jujur aja kalau saya jawab sih itu dia ngambil hak cipta, satu punya etika, hak cipta orang. Nggak gampang, nggak murah, nggak mudah untuk membuat karya. Kalau dia ngambil gitu aja, dia memang mau enaknya aja, nggak punya etika, ya kan, nggak mau berkarya, nggak punya duit, nggak punya modal untuk berkarya itu. Nah tinggal kalau juri sih tahu aja. Kalau saya juri, ini udah tempelan semuanya, ini udah gerakan orang semuanya, ini punya orang maksudnya. Punya orang. Ditempel ini udah gampang. Udah. Kalau saya sih gampang, udah tahu. Tarian itu semua, ini tarinya Bang Entong, ini tarian Saripuri, ini tarian Buwi, ini tarian semua teman-teman udah saya tahu ciri khasnya, lagunya juga udah tahu.
Ngapain kita? Dianya aja cuma nggak punya etika untuk nempel, ngambil, gampangnya aja, nggak mau berkarya, nggak mau mikir loh. Kayak gitu sih betul, orang seperti itu ya bener-bener ya harus ditegur. Kalau saya paling saklek kalau di YouTube itu ngambil gerakan orang seenaknya, menggerakkan orang seenaknya itu. Kalau kita belajar di YouTube gampang, itu terkadang ada negatif positifnya kalau belajar di YouTube, dia membuka belajar. Tapi kalau kita yang menciptakan langsung, setidaknya kita tahu asal usulnya menciptakan gak gampang. Kalau dia tinggal nempel aja nggak mengaku. Karena belajar di YouTube bisa, tapi ya untuk detailnya nggak ke yang punya ya repot juga bang. Itu ada segi positif dan negatifnya juga kalau kita belajar di YouTube. Gitu bang. Mungkin emang tarian ini emang nggak seperti lagu ya bang, ya belum Betul. ada hak cipta ya. Nah itu yang belum dipatenin ada hak cipta. Kalau lagu belum ada bang. Bagaimana caranya? Mungkin dari YBS Bang Haji Beno untuk hak cipta tarian. Kemenham apa sih nggak ngerti lah itu. Kira-kira itu bagaimana supaya tembus hak cipta seorang penata tari? Itu benar-benar harus punya. Gini sampai sekarang nih belum juga. Hak cipta itu baru sampai di dinas kebudayaan, cuma hanya ini ciptaan saya, tapi kadang-kadang ya itu suka dicolong, dicuri kayak gimana itu bang. Sebelum ada ya. Iya. Mungkin ya nanti bang perlu dibikin seminar dulu kali ya, kita bicarakan lebih lanjut, karena memang ini penting juga yang namanya sebuah karya itu harus ada hak ciptanya gitu. Jadi nggak sembarangan, apapun yang namanya karya ya mesti ada stempel paten. Benar. Ya senangnya orang colong. Kayak lagu-lagu kan udah lagu itu pasti udah jelas gitu. Iya. Ciptanya, arrangementnya segala macam. Ini emang buat PR kita semua nih yang namanya tari-tari, penari atau apa kreasi itu memang belum ada ciptanya bang. Iya betul. Ya masih ditunggu nih yang mau nanya karena ada kaos. Hadiahnya apa nih bang? Ada 3 t-shirt cantik dari Yayasan Benyamin Sueb yang pertanyaan paling bagus. Benar. Ada lagi? Ada lagi nih bang, buat abang sama buat Mega. Buat kita nggak ada bang Haji. Kita dengerin aja. Dari Zahra Sabita, musik pengiring pada tarian Betawi dan tari tradisional berpengaruh nggak dalam perasaan, ekspresi, cerita atau makna dari tari atau musik yang dibawakan? Bisa dikasih contohnya? Ya pengaruh banget lah. Kalau kita mau menciptakan tari, kita mau bagian satu ngejreng, ngebeat atau rame. Terus bagian keduanya kita nuansanya cuma hanya rebana-bian, cuma hanya vokal, cuma hanya kongayan, tehan atau suara rebab. Itu bisa juga, tinggal tergantung kita sebagai penata tari itu mempunyai alasan. Gue bagian ini dengan rasanya untuk diiringin dengan kongahian doang ya kayak gimana, itu kan sebetulnya itu seorang penari yang susahnya bener-bener kita kesananya itu sebagai penata tari dengan kriteria itu sebagai wiraga wirasa wiramanya wirasa itu menghayati gendang, menghayati dengan suara tehyan itu benar-benar mempunyai arti, mempunyai kita inspirasi apa nih gue mau ngambil dengan suara tehan itu, dengan tidak berirama tapi kita dilihatnya dengan putaran, dengan geleongan, dengan apanya itu harus benar-benar menguasai itu sebetulnya seorang penata tari. Mungkin gini kali ya bang, biar paham juga nih kan kayak misalnya tarian itu kan sebenarnya kan gerakan-gerakannya itu kan juga memiliki makna dan arti. Betul. Jadi mungkin boleh dicontohin nggak nih bang? Jangan saya nyontohin nih. Iya nih, mungkin boleh Mega contohin ya. Kalau yang sana Mega terbalik. Nih kalau dari saya pribadi misalnya kan kalau misalnya orang lagi jemur, itu sebenarnya bisa ditariin. Jemur pakaian. Jemur pakaian. Kayak misalnya orang jemur pakaian kan sebelumnya dia entah meres dulu, terus baru ngejemur kan. Kok ini cuman kayak itu doang. Tapi kalau kalau dibikin suatu gerak, kreasi, itu bisa. Gimana coba? Jadi kayak misalnya gini, proses dari orang bawa embernya nih. Dari ngambil bawa iniannya nih pakaiannya. Ini kan dia megang ini. Ini kan bisa sambil dilenggangin, ya kan, bisa dilenggangin. Terus ntar naruh embernya tuh ada desainnya nih, naruh. Terus ngambil bajunya, tadi putar dulu, terus sambil diiniin, terus baru
walaupun nggak pakai bendanya, tapi itu suara gerakan ya, gambarannya aja. Gitu ya. Itu kalau nyuci pakai pegelesan. Kalau pakai mesin cuci kalau pakai diperes lagi Bang Haji. Iya. Itu dari pengeringnya. Kayak orang jalan juga sebenarnya bisa ditarikan. Ada kan orang jalan biasa nih. Gini ya? Iya, tapi kita bisa dibikin lenggang. Itu kan orang lagi jalan. Iya. Orang lagi jalan masak juga bisa apa? Anak minta duit gimana? Oh bisa itu juga, minta duit nih. Minta duit misalnya nih. Iya benar. Begitu. Iya bisa, itu kan suatu desain juga itu. Sebenarnya dari keseharian, gerak-gerak keseharian kita itu bisa dibikin ke dalam suatu gerakan tari. Gitu, Jadi ada maknanya, ada artinya. Ntar dicampur sama gerakan-gerakan yang tidak memiliki arti dan makna itu juga bisa. Yang pastinya sebagai penata tari, kerjasama sama penata tari, dia kemauan penata tari apa nih, dimusikin dengan tadi dia lagi lenggang, itu apa? Gitu. Apa nggak mungkin kalau gundang kan? Nggak mungkin kalau gundang gitu. Tapi dia kata misalnya kayak gitu. Dengan kita sebagai penata tari, kemauannya penata musik seperti ini, kita jangan pakai ngebeat sama gendang tuh nggak masuk Bang. Iya. Dengan suara teheran aja, kali itu bagian mana nih? Bagian 1 apa bagian 2 atau bagian terakhir kayak gitu sih sebetulnya. Terem, tuh nari remur itu Bang Haji. Itu termasuk kreasi ya, kalau buat apa? Ya kreasi Bang ya. Kreasi. Kreativitas. Kreativitas ya. Dan ada juga yang kontemporernya tuh Bang. Kayak kontemporer kan, kalau kontemporer kan yang kita tahu kan kayak gerakan-gerakan yang kayak gitu sering nggak? Orang lagi sedih aja tuh bisa diartikan dalam suatu karya tari, gerak tari. Kayak misalnya orang sedih kan diam. Terus ada rasa kecewanya tuh. Kalau kecewa tuh kita mainannya atas, entah yang ada tarian topeng itu yang digambarkan dengan topeng itu ada emosi, marah itu ada kan? Ada. Yang namanya di antara tari topeng tunggal itu ada merah jambu, putih sama merah singa. Jadi samba, ada panji, ada jingga. Jadi itu membawa tiga karakter topeng itu sendiri ada maknanya. Bang, ini buat dari diri saya sendiri mau nanya, mau Kang Abang nih. Abang, kita dari awal kita ngomongin tarian menari kayaknya sepertinya buat orang dewasa semua Bang. Nah, ini kita belum bisa, Abang belum mau ini nih, yang namanya PR Abang nih harus buat ciptakan buat anak-anak Bang. Benar. Ini dari SD kelas 1 jadi saya perhatiin dari tadi, ini semuanya buat orang dewasa semua Bang. Bagaimana caranya Abang membuat kreasi buat anak-anak istilahnya yang dari TK gitu, dia tertarik dengan tari-tarian itu, coba Bang, PR Abang buat. Dari cerem betok dah. Gini Bang, belum ada tuh Bang. Mungkin saya sehari-hari saya di perkampungan budaya Betawi itu, di antaranya yang saya ngajar itu usia 4 tahun, usia 5 tahun dia udah boleh kadang-kadang, Pak, anak saya seusia 4 tahun udah bisa nari belum? Saya rasa kalau saya anaknya ini di rumah itu kalau dengerin musik teriak aja kan kata orang Betawi. Udah Bu, bawa aja perkampungan budaya Betawi, lihat dia beradaptasi dulu dengan yang lain. Saya suruh nonton, itu suka. Nah, saya sebagai pelatih, tanggung jawab saya. Nah, seorang penari belum tentu dia bisa belajar ngajar nari. Belum tentu Bang. Dia seorang penari nih, belum tentu lu bisa ngajar nari. Itu. Tapi misalnya Abang bukan penari kok bisa ngajar tari. Nah, kita secara menyampaikan ini ke anak-anak. Dan tahu juga kalau dunia anak-anak itu 4 tahun nggak mungkin dikasih tarian yang lenggang, tarian yang tarian yang ya, kita harus tahu juga nih penata tari selat itu benar dunia anak-anak, kita bikin tari dunia anak-anak. Misalnya lagu ondel-ondel, lagu apa, yang gambar nangbango, buat dasar mereka menari lama. Itu sebetulnya di dunia anak-anak. Itu harus tahu juga cara mengajarkan ke anak-anak, gitu loh. Jadi dia udah kenal irama, baru kita tingkatin. Kamu udah kenal irama nih, misalnya saya punya tarian saya ondel-ondel, saya punya tuh buat anak-anak sama tarian terpenyambung. Dia kenal irama, baru saya arahin dengan ke tarian dasar. Tarian dasar juga nggak langsung ke tangan, langsung ke kaki dulu. Misalnya kalau saya ngajarinnya koma putus gimana, tumpak domblang, tumplak timpak, tumplak. Nah ini tumplak itu biasanya terkadang tumplak kadang-kadang diminta selendang,
minta selendang, saya tuh minta, ini kan minta nih. Saya dia minta selendang, dia lama-lama inget deh, minta ini selendang minta gumlah gitu. Makanya itu saya selalu gitu sama anak-anak. Iya, nanya kumplok berarti kasih tuh kumplok. Jadi ini supaya kalau dia supaya begini terus ini kan diartikan ini supaya ingat bocah ini cuma ingat minta. Tapi perlu bang, biar gimana juga mesti dibudayakan. Iya. Nah, buat anak-anak bang, kalau menurut saya ya, ini saya pribadi saya selalu melihat selalu dewasa gitu. Yang buat anak-anak nih memang belum pernah ada yang jarang ditampilin bang. Ada anak murid saya itu di satu bapakan 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun udah ada. Iya, mungkin perlu ya, mungkin apa udah ada. Kita buat bicara keseluruhan bang, kalau bisa ya dari kita mencari generasi bang. Kalau bisa ya kita budayakan juga nih buat anak-anak nih tarian-tarian Betawi nih bang nih. Ya kita terinspirasi apa itu ada permainan anak-anak Betawi kan banyak tuh, banyak anak Betawi. Ya itu bisa aja kita bikin tarian sebetulnya. Itu main kampanye bisa buat tarian. Ya ada lomba karya ciptaan anak itu selalu ada bang. Jadi kita berkarya setiap kantor itu lomba karya tari anak-anak Betawi itu ada. Jadi kita maunya bukan hanya kita melestarikan doang bang. Jadi kita perlu apa? Mengembangkan, menciptakan satu tarian buat anak-anak. Bukan ya semuanya. Jadi bukan hanya kita lestarikan budaya Betawi. Iya. Emang mesti dilestarikan doang, tapi nggak dikenali. Dikenal juga bocah-bocah kita. Jadi ya melestarikan, terus mengembangkan, mempromosikan, dan memperkenalkan, mengadakan. Nah itu yang bisa mengadakan. Ya perlu kepeng. Mengadakan yang tinggi, yang akan bisa. Ya ada yang mau nanya lagi? Ada lagi dong. Nih dari. Ada lagi? Ada nih dari. Karen Sajansen. Kerensa. Halo Karen. Kerensa mau nanya. Nanya nih, di Bali ada upacara atau doa buat penari dan pemain musik untuk bantu memulai acara. Dan di Selat pun juga ada. Nah, apakah di tari Betawi dan di musik Betawi ada upacara buat penari atau pemusik sebelum mulai acara? Ya. Pertanyaannya mendalam. Ya, di kesenian topeng itu sebetulnya bukan topengnya bang, di Betawi ini. Betawi. Oh, jadi tarian topeng doang. Dipertunjukkan ada enggak tuh? Dipertunjukkan gelaran topeng Betawi sebelumnya melaksanakan itu ada cerita, ada tari, ada komedi. Itu sebetulnya ada ritual namanya sebuah bakarnya itu ada di zamannya nenek saya. Itu ada bang. Ada dengan istilahnya kalau main di kampung Pondok Labu misalnya, kalau di kampung Setu Babakan dia main semalam suntuk itu dia terus ada seperti itu sajian-sajian ritual itu. Tapi kalau yang sekarang itu untuk yang tarian di zaman sekarang itu di tarian yang modern atau pertunjukan saya itu udah nggak ada, kecuali kita kembali di zamannya mereka, kalau saya, nenek saya itu ada. Jadi ada bakar menyan, ada sajian-sajianan. Ya itu ada tuh, karena itu mereka istilahnya kepercayaan mereka dan dia istilahnya mau pamit di tempat kampung Pondok Labu. Itu punya tempat dah. Intinya itu. Itu kan dulu bang. Sekarang masih dipakai nggak? Kalau sedangkan sekarang bertanya di Bali sampai sekarang pun masih atau di Bogor Bali aja dimanapun ada seperti itu. Kalau di Betawi udah nggak ada, udah nggak ada. Murni punya tapi nggak ada, kecuali kita menyajikan kembali ke belakang, misalnya kita supaya orang tahu di zaman dulu gimana, itu bisa aja kita laksanakan dengan seperti dulu gitu, juga tertentu doang. Ya kalau sekarang mungkin Bang Haji kalau untuk perjuangan rendong kita itu pada bahkan ada asap-asap juga di obat nyamuk. Kalau bakal di kebun mainnya, bukan saja. Bakar-bakaran ya, kebun nyamuk. Mungkin Karensa ada itu, zaman dulu ada. Ya, kita masih tunggu 3 penanya yang terbagus ya. Benar. Nanti hasil seleksi ya.
tim kreatif ya. Ya, dapetin kaos cantik dari Yayasan Benyamin Sueb. 3 orang ya yang beruntung ya. Yaudah, kita mau lihat penampilan berikutnya. Ya, kita lihat Lagi ya, kita lihat ya Pak. Ini dia. Lenggang, nyai. Iya. Nyai itu perempuan ya? Iya, perempuan. Betul. Kata buat orang
Belanda atau tidak? Iya, seperti saya dari Nyai. Nyai, bisa dibilang Karensa jadi Nyai karena usianya Sudah. itu di atas 60 atau 50 tahun. Di atas 10 tahun. 10. Makasih, di atas 10 tahun. Kalau di bawah 20 none. None. Tadi none. Eh, Nah, mungkin saya menjelaskan dengan tari lenggang Nyai terinspirasi itu salah satu sebetulnya karya ini bukan karya saya, Bang. Iya. Ini adalah saya bisa bertanggung jawabkan bahwa ini adalah sebagai penata tarinya adalah Ibu Wiwi Widyastuti. Oh, Wiwi. Karena itu sahabat saya di tahun sekitar tahun 70 80-an udah kenalan sama dia, selalu berkarya. Nah, lenggangnya ini dia yang buat, tapi yang membuat lagunya atau membuat musiknya maksud saya itu di antara saya di tahun 97. Pada saat itu di Jalan Merdeka Selatan itu ada ulang tahun Kota Jakarta karnaval. Awalnya itu, Bang. Lenggang Nyai terinspirasi dari seorang tokoh legenda yang ada di Jakarta itu sebagai Nyai Dasima. Jadi terinspirasi dari Nyai Dasima. Nyai itu sebutan orang Betawi, itu nenek, lebih tua, Bang, Nyai, gitu kan. Iya, itu karyanya nggak merubah sama sekali ya? Sama Bu Wiwi tadi ya? Enggak, ya? itu karena musiknya saya terlibat juga untuk membuat proses pada saat itu. Iya. Gerakan yang dia yang membuat, nah salah satu kostumnya itu pakemnya harus seperti itu, warnanya harus seperti itu. Itu namanya salah satu orang berkarya, maksud saya orang berkarya itu tidak gampang, tidak mudah, tidak murah. Itu salah satu menghargailah dengan karya orang. Itu jelek bagus karya kita sendiri. Tapi kalau karya orang diacak-acak dengan gerakannya, dengan kostumnya diganti-ganti, siapapun itu sebagai penata tari, penata musik akan marah. Nah, itu terkadang anak sekarang itu menghargailah tentang kesenian dengan karya-karya orang itu, Bang. Saya pesankan teman-teman. Kalau tari kreasi sendiri, Bang? Kreasi. Kreasi. Tari kreasi kan biasanya suka ngerubah-rubah itu tuh gerakan. Nah, kalau kreasi itu sebutannya kita harus berkreasi. Ya, kita ngambilnya idenya dari mana, Bang? Apa dari topeng itu kita berkreasi. Apa dari cokek itu panjang dah. Nanti kita tanya aja yang mau nanya sama ayah sebanyak-banyak ayah bisa jawab. Gitu. Gitu, Jadi, Bang. wah, ini intinya kayak pencipta yang tarian ini, lenggangnya ini dengan Ibu Wiwi Widyastuti yang mempopulerkan itu Bang Andi. Ya. Kayak lagu lah gitu loh. Lagu, Pencipta jadi- siapa, yang mempopulerkan siapa. Jadi, maaf Bang, dari sekian tari-tarian Abang, ada nggak sanggar lain atau orang lain, entah dia mau permisi atau tidak permisi, pakai nampil di kreasinya ini Abang gitu? Punya saya, saya. Pernah nggak? Ada nggak atau belum gitu? Sebetulnya sih penyakit anak sekarang atau penyakit YouTube itu orang mempelajari dengan di YouTube itu terkadang ada negatif dan positifnya, Bang. Dia belajar di media itu terkadang nggak sama penciptanya itu terkadang beda. Itu yang membuat dirubah salah. sedikit sama dia gitu ya? Dirubah sedikit udah sebetulnya. Soalnya punya dia Hak seolah-olah. cipta, menghargai. Gitu. Kalau dia permisi itu terkadang boleh, tapi terkadang dia main pakai aja. Main seenaknya. Tapi itu ada nggak terkadang. Bang yang Bang Andi kayak saya nih, Iya. saya punya sanggar nih, saya mau pakai kreasinya Abang, mau nampil di Jakarta Fair umpamanya. Nah. Pernah nggak ada yang kejadian seperti itu? Tapi itu namanya dia punya etika. Iya. Kadang orang ada yang punya ke situ, ada yang enggak. Oh. Dia main pakai aja nih punya siapa, terakhir punya saya marah dong. Tapi kalau permisi dengan kostumnya, dengan gerakannya itu lebih bagus seorang penata tari harus menghargai karya-karya orang. Tuh. Itu. Ya kan sekarang zaman YouTube juga gampang diciplak ya. Gampangnya di Bang, Diikuti. itu. Dirubah dikit aja soalnya punya ciptaan dia, padahal dia Iya. lihat hampir sekian persen lihat punya orang. gitu. Setidaknya dia mempelajari itu dengan penciptanya. Kalau itu paling ya kadang-kadang suka penyakitnya nggak sama, gerakannya berubah itu. Terkadang seperti itu. Jadi Iya. Dan memang ketika belajar langsung sama gurunya, Ya. kalau Betul. saya salah paham, memang dapat sesuatu dari gurunya. Iya. Dari pengertian tubuh atau apa yang tidak bisa didapat ketika latihan sama YouTube ya. Itu Betul. benar. Benar. Pasti intervensi dari gurunya untuk menyampai. Saya lihat tadi waktu pas latihan sebelum mulai Pak Andi selalu mendukung dan dijagain tangan dan gerakannya.
diperhatikan ya karena Iya, perhatian satu itu. persatu diperan dari Sangat gerakan penting buat belajar. Oke, ya. Karena Bang Andi menciptakan gerakan dia tahu, gerakan yang salah pasti tahu dia. Ya Bang Andi ya. Ya, Oke. mungkin itu Bang. Ya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya tentang dunia kesenian atau dunia tari khususnya, jangan malu-malu tanya sama saya. Mungkin pengalaman pengalaman apa Anda teman-teman selalu berkarya. Tanya aja sama aja. Ditunggu yang mau nanya ya sekarang ya, ditunggu. Oh, tanya ke Renza. Ada pertanyaan. Oh iya boleh. Saya tidak malu tanya Iya. lagi. Iya. Apakah saya terlalu tua untuk mulai belajar? Oh gitu. Kalau dia paling tua terlalu apa? Enggak, yang namanya untuk belajar nari itu usianya saya tidak membatasi. Saya ngajar di Cisalak maupun di perkampungan budaya Betawi itu dari usia 4 tahun sampai 5 tahun sampai dewasa sampai usianya Usia. karetna. Seperti saya. Tapi seorang penari, enggak semua seorang penari itu bisa ngajar. Nah, contohnya dia mengasih mentransfer ngajari anaknya ke 4 tahun 5 tahun itu nggak boleh dikasih tarian yang udah baku, yang tarian susah kayak tadi. Nggak mungkin. Jadi dia mesti bisa. dasar-dasarnya Bang ya. Dasarnya dulu. Dasarnya benar. gitu. Segala satunya semua ada dasarnya. Dasarnya dulu nih, kita bikin tarian usianya anak-anak itu kita bikin dengan lagunya ondel-ondel misalnya atau lagu tepuk nyamuk yang saya punya nih untuk mereka punya dasar dulu, punya irama dulu. Nggak mungkin 4 tahun, 5 tahun dikasih langsung ke lengkongnya, langsung ke cek setebak, nggak mungkin dia bisa. Sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan dia dan dunia anak-anak, itu Bang. Betul ya. Yaudah, apa yang mau nanya silakan ditunggu. Langsung ya. Seni budaya Betawi persembahan dari Yayasan Benyamin Sueb, Benyamin Radio dan juga Pemprov DKI Jakarta. Ya, masih ada waktu nih. Kita tahu pertanyaan. Biasanya belajar itu berapa lama sih Bang baru mulai? Ya, ciri khas itu memang goyang muda sikat agak rendah, condong ke depan, tergantung sebagai penata atau pelatihnya untuk mentransfer ke anaknya itu disiplin, terutama disiplinnya mereka belajar. Disiplinnya mereka belajar itu dari mulai pemanasan, dari mulai kita mengenal irama, dari mulai sebelum berirama pakai musik, itu harus dikasih gonjangan-gonjangan bikin mereka untuk semangat belajar nari Betawi itu sebetulnya sih. Tinggal tergantung pelatihnya untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Kalau mereka disetreng, kalau orang Betawi kan disetreng tuh bener-bener harus gini. Dia lama-lama akan nggak capek sebetulnya. Bener menjalankan kalau menari yang profesional yang bagus harus begini sikapnya, gitu tegas lah. Pelatihnya tegas. Berapa lama Bang? Paling lama. Sekitar itu mereka disiplinnya di jalan juga tetap kedisiplinan, tapi berapa lama? saya punya keyakinan 3 bulan dia udah jadi penari, sikapnya udah berarti 3 bulan. 3 bulan. Pengertiannya itu disiplin Disiplin, semuanya. namanya disiplin. Nah, kalau nggak disiplin, ya berarti modal lagi. Iya. Bisa bulan, bisa tahun. Tergantung dari orangnya. Tergantung balik. Iya. Makanya lo kalau menari yang bagus, yang benar-benar dilihatnya, ditontonnya, enak ngeliatnya, sikapnya yang benar-benar disiplin, mengikuti pelatihan dan arahan pelatih. Itu sebetulnya kuncinya. 3 bulan jadi tuh Bang 3 ya? bulan dia jadi. Yang penting mau capek nggak cengeng. Nah, itu doang Iya. ya kuncinya ya. Kuncinya. Ya, ada lagi yang nanya? Ini Bang dari Adi. Bang Andi, kalau udah umur 20 tahunan itu baru mau belajar tari, apakah bentuk tubuh kita bakalan tetap dapat atau Kaku. kaku? Bisa mau umur 60 tahun kayak umur 40 tahun kayak sudah ada kemauan, apalagi baru usia 20 tahun kan. Belum terlanjur. Belum lah. Dia bisa olah tubuh, bisa seorang pelatih ngelihat dia agak kaku banget nih ya. Misalnya susah buat diajarinnya, rendahnya, enjotnya. Tapi ya kesabaran pelatih mengarahkan, bisa dicerna, bisa dimengerti untuk dikasih taunya gitu. Iya. Jadi bisa aja umur 20 60 nggak mungkin kali ya? Mbak Adi ada aja 60 tahun bisa goyang otek. Justru lebih lemes. Lemesnya lemes bukan gitu. Jadi untuk menyemangatkan mereka umur 20 tahun dan 60 tahun ini bisa masih. Oh iya benar. Ya. Ada Jadi, ini Bang, belum selesai. Enggak, itu yang penting dia ada kemauan, terutama Kemauan. kemauan, jangan cengeng, jangan capek, Iya. olah tubuh,
Ya, kalau pengen lemes mah 4 hari jangan makan dah. Ya. Makanya artinya Sapi. nggak ada istilah ketinggalan atau terlanjur, nggak ada. Bener. Nggak ada Mau istilah 20 30 tuh masih bisa. Selagi masih ada kemauan, Ada kemauan. masih bisa. Ya. Ya, Oke. ada lagi nih Bang, dari Ana Astiani. Menurut pendapat Bang Andi, bagaimana perkembangan seni tari Betawi saat ini? Menurut saya banyak saingan dengan tergusurnya di zaman modern sekarang, dan kita benar-benar itu harus benar-benar mengasih tip-tip ke mereka yang mau menari, jangan mau ketinggalan, jangan tergusur dengan tarian modern. Kita orang Betawi wajib tahu, dan kita benar-benar terpanggil. Kalau bukan kita siapa lagi, kan ada pantunnya Bang. Ikan tebang, ikan teri, sambal pete pakai terasi. Lestarikan budaya Betawi, kalau bukan kita siapa lagi. Jadi kita orang Betawi nih, walaupun kita orang dari mana-mana, kita udah kerasan tinggal di Jakarta, setidaknya tahu tentang kesenian Betawi, menghargai kesenian Betawi. Ya setidaknya salah satunya itu, kalau kita benar-benar ada kemauan dengan berkesenian Betawi, dia ada keinginan, ya dia pasti bisa, pasti dia mau bagaimana sih penari yang bagus, sikapnya dan profesional kayak gitu sih sebetulnya. Contohnya Mega. Contohnya Mega. Mega bukan orang Betawi. Kalau mau tahu. Yeah. Tapi dia mau pengen peduli, dan dia memang tinggalnya di Jakarta. Lahir makanya di Jakarta ya. Ya, jadi ibaratnya kalau makan mie enaknya campur sawi. Jangan lupa dicampur bakwan. Kalau kita mau belajar tari Betawi, yang penting ada kemauan. Gitu. Campurin lagi. Apa itu? Apa gurih? Ya, jangan lupa nih, kita bakal nanti menentukan siapakah 3 orang yang beruntung mendapatkan kaos cantik dari Yayasan Benyamin Sueb ya. Kita sudah masih menunggu, udah ada siap? Oke. Mana nih? Silakan diambil Mega pemenangnya. Ambil. Ya, 3 orang yang beruntung siapa saja kah dia? Wah, udah ada nih. Coba nih, Abang, Ya. biar lebih wow gitu. Baik, setelah dilihat, dibungkus dan dibayar. Wah. Ya, selamat. Yang pertama buat M. Aisan Segara. Nah, dari SMKN 2 Jakarta. Ya, selamat ya. Yang kedua dari Ana Astiani Rizky dari Universitas Pamulang. Oh, selamat ya. Dan yang ketiga ada Adisti Hardin Sagita dari SMKN 38. Iya. Ini apa nih Bang? Hah? Apa nih? Mendapatkan kaos ya? Nah, t-shirt cantik dari Yayasan Benyamin Sueb. Ini hadiah akan diantar langsung ke alamat sekolah atau ke alamat kampus ya. Pokoknya nggak usah khawatir ya, jangan ngambil datang Jangan datang kemari. Kita yang antar ya. Jadi sekali lagi selamat buat para pemenang, dan ikutin terus untuk pesona seni budaya Betawi ya. Persembahan dari Yayasan Benyamin Sueb. Apa nih? Kira-kira apa lagi Bang? Ada Ya. pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Mega? Oh, mungkin gini kali Bang, kan di masa pandemi ini nih, kan kita juga jarang banget yang namanya pementasan nih Bang. Mungkin mungkin di masa pandemi ini menghilangkan generasi-generasi nggak sih Bang? Mengurangi peminat kali ya. Iya, kurangnya Sebetulnya sih ada dampaknya lah. Ya. Karena jujur di anak murid saya ini selama dari April sekarang ini, dia udah berapa kali nanyain kapan mulai belajar nari. Udah badannya udah pada kaku, udah pada kangen, udah pada kapan sih kita belajar nari. Sebetulnya itu mengurangi rasa semangat kita dan mengurangi dia berkesenian. Tapi juga ada anaknya yang mau, dari pihak orang tuanya melarang, dan sebaliknya juga kayak gitu. Tapi harapan saya sih mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, kita beraktivitas dan mengurangi semangat kita untuk berkesenian belajar nari Betawi khususnya. Dan kalau ada kekurangan, mungkin ada pengondoran untuk belajar mungkin ada, tapi kalau untuk semangatnya belajar saya rasa nggak ada. Kita tetap semangat. Kita punya rasa tanggung jawab bahwa kita ini orang Betawi kaya budaya di Indonesia. Kita khususnya Betawi ini kita benar-benar menjadi, harapan saya sih menjadi tuan rumah sendiri di kampung kita sendiri, Betawi khususnya. Ya bisa orang Jakarta menghargai tentang kesenian Betawi. Ya. Pokoknya jangan takut atau jangan merasa bahwa tarian Betawi ini pokoknya bisa dikolaborasi Bang ya. Bisa. Artinya buat mengikuti zaman. Yang penting tetap
Bisa. pakem-pakemnya Betul. ada koridornya. Dan tadi Betawi juga udah diakui oleh dunia. Dunia. Sudah tampil di beberapa mancanegara kan. Betul. Ya, baik Bang Rone, para pelajar, sampai di sini pesona seni budaya Betawi persembahan dari Yayasan Benyamin Sueb, Benz Radio dan Pemprov DKI Jakarta. Terus ikuti Zoom virtual kita ya setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Besok ada lagi nih bang. Besok ada lagi. Apa Jangan lupa nih ya. besok? Jangan lupa kita. ikut ya. Besok apa lagi ya? Besok Tanjidor. Tanjidor ya. Ya udah, terima kasih buat Bang Andi. Ya, udah Bang. sempetin datang. Terima kasih. Sukses buat tanggal harinya. Sukses semuanya Bang ya. Amin. Mudah-mudahan Abang bisa berkembang. Amin, lagi. amin. Ya. Amin. Dan akhirnya kita pamit. Saya Odi Bio. Saya Benyamin dari Yayasan Benyamin Sueb. Dan Bang Andi Supardi. Dan saya Mega Suryanti. Kita bertiga undur diri mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai para undangan yang jauh dekat biar pada senang. Banyak seni Betawi nggak ketahuan, kita kumpul biar banyak pengetahuan. Seni budaya Betawi yang kita sayang, jangan pada sampai nggak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong dari topeng Pencaksilat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tanjidor lombalan pintu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai kependel. Nah, kencang-kencingnya babe kudu bisa ngejelasin kalau ada orang mancanegara nanya tentang budaya Betawi.